Shalom adik-adik. Kembali lagi di ibadah para remaja hari Minggu ini ditemenin sama kakak-kakak kelas para remaja dari Komplek Angkasa dan Dwi Kora, bareng Kak Jessica, Kak Nina, dan Kak Sheni, dan teman-teman tim musik. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah para remaja kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
adik-adik kita mau berdoa, Kak Nina mau pimpin kita dalam doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah melindungi dan menyertai kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau beribadah, kami mendengarkan firman-Mu, kami memuji nama-Mu Tuhan. Berkati hari ini Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus selalu ada dalam hati kami, dalam keluarga kami, dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik masih semangat di rumah ya? Masih semangat dong Kak Seni? Semangat. Oke kalau masih semangat kita mau angkat satu pujian, ada kuasa dalam pujian. Adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan menyaksikan. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak berharap semuanya sehat-sehat ya. Adik-adik, hari ini, minggu ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan lagi nih. Nah, sebelum kita belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau satu dalam doa dulu ya. Yuk kita satu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga mulia, Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa yang sempurna, Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau boleh jagai kami hari lepas hari hingga saat ini. Kami mengucap syukur buat setiap nafas kehidupan yang Tuhan boleh berikan dan izinkan ada di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau boleh jagai juga keluarga kami masing-masing. Bapa, kami saat ini Bapa, anak-anak-Mu kelas remaja Bapa, akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bimbing sertai kami Bapa, bimbing kami Bapa untuk mendengarkan dan untuk menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah apapun itu yang kami kerjakan itu berkenan di hadirat Engkau Bapa. Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami, dan hanya di dalam satu nama saja, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, tema kita hari ini adalah keteraturan dalam pelayanan yang akan diambil dari Keluaran 18 ayat 13 sampai dengan 27. Kakak ulang lagi ya. Dari Keluaran 18 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 27.
Dan ayat ini akan dibacakan oleh Kak Christine. Ya, silakan Kak Christine. Shalom adik-adik. Yuk, kita ambil Alkitabnya. Kakak akan bantu bacakan dari kitab Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27 dengan judul Pengangkatan Hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula, aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian, haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang dibenci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Nah teman-teman, tema kita di minggu ini adalah keteraturan dalam pelayanan. Wah, kira-kira apa itu ya teman-teman? Kita harus tahu apa itu penata layanan. Penata layanan adalah pengelolaan dalam pelayanan yang penting diperhatikan. Kalau tidak ada penataan dalam pelayanan, bisa dibayangkan betapa tidak teraturnya pelayanan tersebut. Nah, penata layanan tidak dapat dipisahkan dengan kepemimpinan. Keduanya sama-sama dibutuhkan. Pengelolaan sendiri memiliki prinsip dasar, yaitu prioritas. Orang yang mengenal prioritas utama adalah orang yang dapat mengelola pelayanan yang dipercaya Tuhan dengan lebih optimal. Teman-teman, di dalam Keluaran 18 ayat 13 sampai 27 diceritakan tentang Musa sedang mengadili orang-orang Israel. Musa mengadili orang Israel dari pagi sampai sore.
Musa dan orang Israel terlihat kelelahan. Kegiatan itu dilihat oleh Yitro. Yitro adalah mertua dari Musa. Ketika datang mengunjungi Musa, Yitro menyampaikan pendapatnya ketika melihat mereka kelelahan. Karena bukan Musa saja yang kelelahan, tapi orang Israel juga kelelahan. Yitro berkata kepada Musa, ada di ayat yang ke-18, engkau akan menjadi sangat lelah, baik bangsa yang beserta engkau, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukan seorang diri saja. Kenapa si Yitro menyatakan seperti itu kepada Musa? Karena mertua Musa itu mengamati bahwa Musa menangani dan mencoba menyelesaikan segala permasalahannya bangsa Israel seorang diri saja. Kemudian Yitro menyampaikan saran agar Musa mendelegasikan atau memberi wewenang tugas-tugasnya itu dengan mengangkat wakil-wakilnya. Orang-orang yang dipilih itu harus memiliki kriteria. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, dapat dipercaya. Yang ketiga, benci suap. Yitro mengusulkan agar orang-orang pilihan itu diajarkan tentang ketetapan dan keputusan-keputusan dan cara mengadili suatu perkara. Musa pun setuju dengan saran mertuanya itu. Musa disarankan untuk memilih orang-orang yang mempunyai kecakapan kepemimpinan untuk memimpin 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, dan juga 10 orang. Para pemimpin berjenjang ini bertugas mengadili perkara kecil. Bila perkara itu dianggap sulit untuk diputuskan, baru si Musa yang mengadili perkara tersebut. Dan wakil-wakilnya itu akan membantu menangani pekerjaan Musa. Jadi, masalah kecil dapat ditangani sama si wakil-wakilnya, sedangkan permasalahan yang besar akan ditangani oleh Musa. Nah, teman-teman pra-remaja, dengan adanya penata pelayanan, Musa mendapatkan 2 manfaat. Waktu dan tenaga tidak terkuras dalam tugas mengadili masalah dan juga memberdayakan orang lain. Dengan adanya orang-orang yang terampil sebagai pemimpin, Musa dapat melayani dengan baik dan bangsa Israel pun terlayani dengan baik. Teman-teman, kalian pernah membaca buku Robi Chandra yang berjudul Kamu Juga Bisa? Nah, ini mau menjelaskan tentang Yitro melihat Musa bekerja tanpa pamrih dan bersungguh-sungguh, tapi dia belum mengenal dan menggunakan atau mengelola seluruh modal yang Tuhan sudah berikan kepada Israel. Musa yang merupakan pembebas Israel dari Mesir terlihat membuat langkah-langkah bangsa Israel menjadi lambat untuk menuju ke tanah perjanjian. Musa menjadi penghalang kemajuan karena menganggap bahwa kepemimpinan harus dilaksanakan sendiri. Musa mengabaikan adanya banyak penatua-penatua Israel, orang-orang bijak, dan berbagai pemimpin lainnya. Pemimpin harus bersedia belajar, diajari orang lain, dan bersedia mengubah cara pengelolanya, khususnya di dalam mengelola manusia. Dalam kasus Musa, dia belajar untuk mengenali sumber daya yang sudah Tuhan berikan. Pemimpin harus mengukur suksesnya bukan dari jumlah pengikut yang dia dapatkan, tapi dari kelanjutan dan kesinambungan perjalanan dan komunitas yang dipimpinnya. Dia juga harus mengukur keberhasilan dari kualitas pemimpin baru yang dia lahirkan. Pemimpin juga harus belajar bahwa ada bagian yang menjadi tanggung jawab Tuhan dan ada bagian yang menjadi tanggung jawab diri kita. Artinya, ada hal-hal yang harus dia percayakan pada Tuhan dan ada hal-hal yang merupakan kewajiban manusia. Apalagi yang dapat kita pelajari dari Musa ini?
Musa pada akhirnya dapat mengelola prioritas penanganan tugas. Musa dapat mengenal prioritas tugas atau masalah mana yang lebih utama. Musa mendelegasikan tugas yang didelegasikan. Ketika Musa mengenal prioritas utama dan prioritas sekunder, maka Musa dapat mengelola waktu, diri, tenaga, dan orang-orang di sekitarnya dapat efektif dan efisien. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? Yes. And is it full now? Yes. And how about now? Is the jar full now? Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. And the sand is everything else, it's just the small stuff. Now, if you put the sand into the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. And the same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is just sand. Yes? Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. Oke teman-teman pra remaja, hari ini kita belajar firman Tuhan tentang penata layanan. Kepemimpinan dan manajemen adalah dua hal yang sangat penting dalam penata layanan. Dan hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Kita bisa lihat contoh kasus dari si Musa. Terlihat dia kelelahan dan bukan hanya Musa saja, tapi orang Israel juga terlihat kelelahan. Nah, di sini kepemimpinan dan manajemen sangat diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. Di organisasi atau perusahaan membutuhkan sosok yang memahami pentingnya manajemen kepemimpinan. Manajemen kepemimpinan itu sendiri merupakan gabungan dari dua kata, manajemen dan kepemimpinan. Manajemen kepemimpinan adalah sebuah keahlian berorganisasi yang terdiri dari ilmu manajemen dan leadership skill. Secara umum, bisa diartikan sebagai keterampilan untuk mengukur suatu organisasi yang dibarengi dengan kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi dengan cara yang efisien dan efektif. Nah, orang ini biasanya disebut dengan manajer. Lalu, arti manajemen dan kepemimpinan itu kira-kira apa ya? Manajemen adalah sistem yang untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Proses pencapaian tujuan ini dilakukan dengan merencanakan strategi organisasi,
penyusunan struktur organisasi, menggerakkan semua sumber daya yang tersedia. Selain itu, semua prosesnya juga diawasi untuk memastikan apakah setiap orang bekerja sesuai jalur yang diinginkan. Fungsi manajer adalah 1. Menetapkan tujuan, 2. Pengorganisasian, 3. Memotivasi tim, 4. Merancang sistem penilaian, 5. Memajukan orang. Selain memimpin tim, meraih tujuan, dan mengukur kemajuan mereka, manajer yang baik juga terlihat dalam memajukan stafnya. Mereka bertanggung jawab untuk melatih anggota tim dengan membantu mengenali kekuatan dan kelemahan masing-masing. Nah, untuk menjadi seorang manajer harus memiliki keterampilan kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi perilaku serta cara kerja orang lain demi tercapainya tujuan. Selain itu, kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam posisi manajemen untuk membujuk atau memacu bawahannya agar mau bekerja dengan percaya diri. Skill leadership yang harus dimiliki: komunikasi, mendelegasikan, manajemen waktu, evaluasi, kecerdasan emosional, berpikir kritis, penyelesaian masalah, pembinaan, dan lain-lain. Jadi, penting untuk kalian pahami bahwa kepemimpinan adalah bagian strategi dari manajemen yang efektif. Pemimpin dituntut untuk bisa memanfaatkan skill yang mereka punya untuk mengembangkan visi masa depan dan untuk memotivasi anggota organisasi agar mau mencapai visi tersebut. Nah, semoga kalian akan menjadi pemimpin yang baik untuk anggota tim kalian ya, karena hari ini kalian sudah mempelajari tentang kepemimpinan dan manajemen. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, baru saja kita membahas atau belajar bersama-sama mengenai kepemimpinan atau penata layanan. Nah, sebelumnya kita mau tutup dalam doa dulu ya. Bapa yang baik, Bapa yang sempurna, Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa, kami mengucap syukur Engkau boleh izinkan kami setiap anak-anakmu kelas pram remaja boleh Engkau izinkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bimbing sertai kami Bapa, biarlah apapun yang kami dengarkan melalui telinga kami bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Berkati kami, jagai kami hari-hari ke depan ini Bapa. Terima kasih buat semua berkat-Mu yang tidak akan pernah habis berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan semua kehidupan kami, masa depan kami, cita-cita kami, sekolah kami, kedua orang tua kami, dan pelayanan kami di dalam tangan pengasihan Engkau. Engkau punya rencana indah buat setiap hidup kami, dan kami percaya buat semua itu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang selamat kami hidup. Amin.